Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang kau hormati para pendengar radio Swipa yang berbahagia, serta secara umum jamaah Masjid Madaniyah Karanganyar dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Yang pertama, kita bersyukur bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan di kegiatan persiapan berbuka, dan insya Allah nanti kita sampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah terjadwal di sore hari ini. Insya Allah kita nanti akan bahas sedikit terkait dengan sholat tarawih, walaupun beberapa hari sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan jelang buka ini sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat pada kiamat amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar radio Swipa yang berbahagia, serta juga seluruh jamaah Masjid Al-Madaniyah, Masjid Jami Al-Madaniyah Hutan Karanganyar yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini kami diberi amanah untuk menyampaikan sedikit terkait dengan sholat tarawih. Sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah di usul fiqh atau di usul ya, kita mendapatkan satu pedoman bahwa al-aslu fil ibadah huwa al-ittiba'. Jadi al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Jadi asal mula dari segala bentuk ibadah adalah al-ittiba'. Al-ittiba' itu artinya mengikuti, ya, ngikut. Jadi dalam bahasa yang paling simpel bahwa untuk ibadah itu manusia tidak bisa membuat ibadah sendiri. Jadi untuk beberapa ibadah, khususnya mahdoh, jadi kita disarankan ya, dalam agama itu dituntut untuk kita bisa mengikuti. Siapa yang diikuti tentunya adalah mengikuti tuntunan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Begitu nanti juga melalui Rasulullah SAW, juga mungkin para khulafaur rasyidin, mungkin sahabat, tabi'in dan sebagainya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, maka terkait dengan sholat tarawih ini memang yang perlu kita jelaskan salah satunya adalah bahwa ibadah malam, ya, ibadah sholat malam di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa. Disuruh sampaikan man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau seandainya kita ini sholat malam, berdiri puasa Ramadan, ya, kita diharapkan dengan ada dua niat di situ, iman dan wahtisaban. Niat yang pertama dengan ikhlas, dengan iman yang benar maksudnya. Jadi ketika kita iman termasuk yang beriman, maka niat kita untuk puasa, niat kita untuk ibadah di bulan-bulan Ramadan salah satunya adalah karena itu adalah iman kita. Yang kedua, kita juga berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima ibadah kita. Maka yang terjadi saat ini di masyarakat tentu karena tadi kami sampaikan di awal bahwa al-aslu fil ibadah al-ittiba'. Jadi asal mula daripada satu ibadah itu harus mengikuti. Maka dari kajian ini saya pikir sangat jelas sekali bahwa kita tidak bisa membuat katakanlah definisi katakanlah jumlah sholat tarawih itu sendiri berapa, terus kemudian apa dan sebagainya. Itu tentunya kita akan mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat. Maka yang menarik di kajian ini tentu apa yang kita dapatkan di masyarakat kita secara umum, bahwa pasti ada pertanyaan ke sholat tarawih itu yang benar berapa. Ya, di situ ada yang tarawih 8, kemudian ada yang 20, ada mungkin yang 30, 35 dan sebagainya, termasuk witir. Maka sekali lagi kita perlu cerna kajian-kajian semacam ini, sehingga dengan kita memahami latar belakang dalil, terus kemudian juga contoh-contoh dari Rasulullah juga sahabat, maka tentunya kita tidak saling menyalahkan dari satu yang lain. Maka para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kenapa terjadi sedikit perbedaan ini? Maka di situ ada beberapa dalil yang bisa kami ambil. Pertama adalah kalau kita mengambil dari riwayat Rasulullah, jadi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang pertama bahasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat malam, yang pernah melakukan sholat malam itu sebanyak di situ dikatakan 11 rakaat, ya, dengan 2 rakaat salam, yakni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat, terus kemudian witir 1 rakaat. Itu riwayat yang pertama.
Kemudian riwayat yang kedua, Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat malam sejumlah 13 rakaat. Di situ dijelaskan bahwa beliau melaksanakan witir sebanyak 5 rakaat, kemudian untuk sholat yang lain 8 rakaat. Ya, maka ini juga menjadi satu acuan. Ya, kemudian yang ketiga adalah dalil yang ketiga bahwasanya diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah pernah ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana ya kaifa sholat Nabi fi Ramadan. Jadi ketika ditanya bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan, maka di situ sangat detail. Jadi Aisyah kemudian menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, beliau mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah lebih daripada sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Dan beliau mengatakan bahwa sholat itu dilakukan 11 rakaat, kemudian di situ dikatakan 4 rakaat. Ya, jangan ditanya 4 rakaat itu bagaimana panjang dan indahnya, kemudian jangan lagi, kemudian berdiri lagi, jangan ditanya 4 rakaat itu bagaimana panjang dan indahnya bacaannya, kemudian yang terakhir yakni ditutup dengan 3 rakaat witir ya di sekali salam diceritain oleh Aisyah itu. Maka dari hal seperti ini yang perlu kita ambil untuk para pendengar yang berbahagia. Untuk dari riwayat Rasulullah SAW sendiri yang disampaikan beliau adalah bahwa sekali lagi Rasulullah tidak lebih dalam cerita ini tidak lebih melakukan sholat tarawih itu lebih dari 13 rakaat dengan rincian tadi. Yang pertama bahwasanya Rasulullah melakukan sholat tarawih itu 11 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam dan 1 kali witir. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sholat tarawih 13 rakaat, 8 rakaat sholat malamnya, kemudian 3 rakaatnya itu sholat witir, 5 rakaatnya sholat witir. Kemudian yang terakhir yang ini mungkin banyak dilakukan di Indonesia, termasuk salah satunya dengan model sholat itu 4 rakaat dan 3 rakaat yang mungkin banyak dilakukan oleh beberapa jamaah yang mungkin melaksanakan kegiatan sholat tarawih semacam ini. Jadi melakukan 4 rakaat salam dan 4 rakaat salam kemudian 3 witir. Maka itu di riwayat yang pertama dari sisi apa yang disampaikan oleh Aisyah ketika ditanya tentang sholatnya Nabi. Dan dalam keterangan ini yang menarik memang sekali lagi bahwa di situ ada kekhususan ketika di riwayat yang pertama itu sholat malam secara umum, kemudian yang kedua juga sholat malam secara umum Rasulullah. Tapi di hadis yang ketiga tadi diterangkan bahwa bagaimana sholat malam secara khusus di bulan Ramadan. Jadi beliau mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat, 4 rakaat kemudian salam, kemudian yang terakhir ditutup dengan 3 witir salam. Kemudian adapun di kita di kelompok yang lain, dalam arti ada pendapat yang lain bahwa kenapa di Indonesia juga termasuk di kita ada sholat 2 rakaat. Sekali lagi itu pun juga di situ ada riwayat cerita bahwa sekali lagi bahwasanya Rasulullah ketika sholat malam itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari beliau ke masjid dan kemudian melaksanakan sholat malam setelah sholat isya. Kemudian beliau nampaknya melihat bahwa kecenderungan sahabat kemudian setiap malam bertambah, dan beliau di hari keempat kemudian beliau melihat kenapa setiap hari semakin jamaahnya semakin bertambah, dan beliau khawatir terhadap keadaan ini, sehingga beliau hanya khawatir satu hal, bahwa sholat sunnah tarawih yang sebenarnya hukumnya adalah sunnah dikhawatirkan akan dianggap wajib ya oleh jamaah atau oleh umat Islam secara umumnya. Maka beliau ketika setelah di hari keempat kemudian beliau menjelaskan setelah sholat subuh itu dijelaskan oleh jamaah, wahai sahabat-sahabat sekalian, saya tahu sebenarnya kalian sudah berkumpul sejak tadi malam, dan saya tahu kalian sebenarnya menunggu saya, tapi saya kabar pada kalian bahwa saya khawatir kalau sholat malam atau sholat tarawih ini ataupun sholat tahajud itu dijadikan wajib untuk kalian. Maka sekali lagi sholat tarawih hukumnya sunnah dan silahkan untuk bisa dilakukan ya. Mungkin bisa dimanapun kita berada, karena sepanjang Ramadan kita bisa melaksanakan sholat. Tetapi tentunya kalau di kita ya lebih baik sholat bisa kita lakukan
di masjid secara bersama-sama. Adapun kalau seandainya sholat itu terus kemudian nanti tidak bisa kita lakukan di masjid karena halangan dan sebagainya, bukan berarti terus kemudian kita tidak sholat tarawih sama sekali di malam Ramadan itu. Kemudian di riwayat yang kedua tadi sekali lagi adalah yang dalil 20 rakaat, itu juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan itu adalah ijma ulama luar biasa. Jadi ijma madhab sebagian Hambali, Syafi'i, kemudian Maliki dan Abu Hanifah ya. Jadi dan semuanya itu juga ketika Umar bin Khattab melihat keadaan masyarakat ketika itu melaksanakan sholat tarawih secara tidak bersama, terus kemudian ada yang rakaatnya berbeda-beda, terus kemudian mungkin sedikit tidak teratur secara bersama. Kemudian Umar bin Khattab ketika itu berinisiatif untuk mengumpulkan jamaah itu, terus kemudian diajak sholat malam ketika itu atau sholat tarawih pada zaman itu. Jadi diajak 20 rakaat, dan pada saat itu tidak ada ulama satupun ataupun imam satupun yang kemudian menentang apa yang diajarkan oleh Umar, sehingga ajakan Umar ini berarti menjadi sebuah ijtihad yang luar biasa, dan itu dilakukan sampai hari ini. Dan sehingga apa yang dilakukan dengan sholat tarawih sekali lagi 20 rakaat itu juga sah, dan sekali lagi dan dilakukan oleh riwayat Aisyah tadi juga dari Nabi juga sah, karena sekali lagi kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, yang tentunya pendahulu ini adalah orang-orang yang paham tentang agama. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita juga mengikuti sahabat-sahabat, sehingga ketika terjadi perbedaan sekali lagi antara mana yang lebih benar antara sholat tarawih misalkan 8 dengan 20 rakaat, ataupun sholat tarawih witir 11 rakaat, ataupun 23 rakaat atau rakaat-rakaat yang lain, maka sekali lagi dalam kajian yang baik ini sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada yang salah di antara keduanya, tapi sekali lagi kita harus saling berbagi paham, harus saling memahami bahwa apapun yang kita lakukan dari sisi ibadah, dari sisi hal-hal yang baik, khususnya termasuk ibadah yang sudah perintahkan oleh Rasulullah, tentunya kita harus mengikuti dari pendahulu kita, termasuk mengikuti apa yang sudah disampaikan dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh Khulafaur Rasyidin dan ulama-ulama, serta saat ini kita juga bisa untuk mengikuti imam yang baik, yang sekali lagi itu pun juga akan mengacu kepada sahabat, kepada madhab, ya kepada ulama-ulama terdahulu. Sehingga dengan harapan pemahaman kita pada kesempatan kajian sore hari ini, sekali lagi tidak terjadi banyak hal, sehingga silahkan kita mau bersolat tarawih misalkan 8 rakaat atau 20 rakaat ataupun yang lain, tapi yang jelas kita ikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi, oleh sahabat, sehingga kita bisa teruskan dan berpahala. Karena sekali lagi di ibadah mahdhah mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa, yang mungkin di sholat 5 waktu mungkin semua ulama sepakat, tapi kadang di kaifiyah atau yang furu'iyah, maka kita nanti terbiasa untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda, karena itu pun nanti berbeda dari periwayatan, kemudian lafaz, kemudian riwayatkan dan sebagainya. Maka sekali apapun yang kita dapatkan, semuanya adalah menjadi khazanah keilmuan kita bersama. Sehingga ada istilah al-ikhtilafu fil ibadah, al-ikhtilafu ar-rahmah. Jadi di dalam perbedaan pendapat, di dalam perbedaan riwayat, di dalam perbedaan tentang ijtihad itu, sekali lagi mari kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa memilih mana di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah, diantarkan para sahabat itu pilihannya adalah tergantung kepada kita, dan kita lebih yakin kepada yang mana yang lebih ditekankan lagi bahwa toleransi itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai ada kesan yang sholat 8 nyalahkan yang sholat 20, yang sholat 20 nyalahkan 8. Sehingga kalau dalam bahasa kami secara kefikihan, jangankan kita ribut dengan sholat 8 atau 20 rakaat, kalau dari asal mula hukum sholat tarawih sendiri karena hukumnya sunnah, sekali lagi dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dicerna dan sebagainya, sebenarnya ada istilah wong tidak sholat saja akhirnya kan kayak nggak apa-apa, karena itu sekali lagi itu adalah sholat sunnah, ya bukan sholat wajib, ya. Sehingga dengan istilah kita sedikit perbedaan ini sekali lagi tidak untuk menjurus kepada hal yang tidak diinginkan, karena ibadah tarawih sekali lagi hukumnya adalah sunnah dan bukan, sehingga sebenarnya secara hukum misalkan ada yang tidak melakukan pun sebenarnya tidak apa-apa. Cuma yang jadi hal adalah bahwa ketika di bulan Ramadan yang baik, ketika di bulan yang baik ini
kalau kita tidak sholat taraweh, terus kemudian apa yang akan kita lakukan selama malam-malam di luar Ramadan? Ya, artinya baik kita mengisi Ramadan ini dengan sholat malam, sholat taraweh, sholat witir, membaca Al-Quran, zikir, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, ada berbagi, kemudian ada kita saling memamurkan masjid, kemudian kita buat kegiatan-kegiatan keislaman yang lain. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi yang bisa kami sampaikan di kajian jelang berbuka ini kaitannya dengan sholat taraweh. Sekali lagi sebagai satu kesimpulan bahwa di situ ada 2 riwayat tentang sholat taraweh yang disampaikan, antara berbeda rakaatnya, tetapi sekali lagi adalah semuanya sah dan semuanya benar karena semuanya berdasarkan kepada tuntunan Nabi dan kepada ijma sahabat. Sekali lagi, al-aslu fil ibadah al-ittiba, asal mula segala satu ibadah adalah mengikuti, sehingga dengan kita mengikuti tuntunan yang digariskan, yang dituntutkan oleh Nabi Muhammad serta para sahabat, tabi'in dan sebagainya, insya Allah kita sudah berada pada hal yang benar. Dan jangan sekali-kali membuat ibadah itu, atau kita sebagai manusia membuat ibadah sendiri yang tidak ada tuntunannya. Demikian sekali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.